Justru di dalam kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan saya, tinggi aja nggak sampai 160, suara aja cempreng, sekolah aja bodohnya amit-amit, nggak punya kemampuan, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong di depan umum, pemalu, pendiam, introvert, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam kelemahan-kelemahan itu ada rahmat Tuhan bekerja. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apalagi hari Minggu ini dijadikan oleh gereja sebagai minggu yang istimewa, minggu spesial, yaitu Minggu Panggilan. Kalau saya boleh menebak-nebak, bagi Anda yang tadi sudah ke gereja, saya menebak pastor-pastornya, pengkhotbah-pengkhotbahnya bercerita soal sejarah panggilan mereka. Bagaimana orang-orang terpanggil secara khusus ini melewati segala lika-liku kehidupnya. Apa tantangannya, apa kekuatannya, bantuan apa yang selalu dihadirkan oleh Tuhan bagi orang-orang terpanggil ini. Betul apa betul? Betul banget Romo, tadi memang khotbahnya seperti itu. Saya buat video ini di Minggu pagi, nanti jam 11 saya akan misa untuk Minggu Panggilan ini di Gereja Santo Lukas Sunter. Saya juga akan bercerita tentang sejarah panggilan saya, lika-likunya, tantangannya, kelemahannya, kekuatannya, rahmat apa yang ditawarkan. Saudara-saudara, boleh dong kita bersharing. Selain Anda kasih like, komen, silahkan di komen. Doakan bagi para imam, biarawan, biarawati, frater, suster yang mencoba untuk menjawab panggilan Tuhan secara khusus ini. Doakan nama-nama mereka, kalau boleh sebut nama-nama mereka. Kali aja mereka juga scroll-scroll di kolom komen. Aduh, ternyata aku didoakan loh oleh umat-umatku ini. Itu sebuah kekuatan bagi orang-orang terpanggil ini. Terima kasih Anda selalu mendukung saya, mendoakan saya di jalan panggilan ini. Dengan cara salah satunya adalah dengan berlangganan di channel YouTube Bible Learning. Saya sebutin beberapa pelanggan baru, yaitu Bapak Barnabas Ndau, Flora Mart, Pujiati Naomi, Angela Hesti, Verly Saputra Jaya, Kuromi Bes, Marlina Wiharja, Kamui Yuki 87 dan Simon Cahya. Terima kasih sudah berkelangganan, karena itu mensupport karya-karya pastoral saya khususnya untuk Rumah Teduh Suryo. Karena begini saudara-saudara, kemarin ada satu anak yang bernama Al-Fatih bukan, yang meninggal dunia. Usianya belum genap 3 tahun tapi harus meninggal di rumah sakit. Nah, karena mereka saudara-saudara kita yang muslim, itu meninggalnya jam 2:30 pagi, langsung pulang ke luar kota. Yang buat saya terharu apa? Jam 2:30 pagi langsung pulang. Nah, itu barang-barangnya di Rumah Teduh Suryo itu dikemanain gitu kan? Karena meninggalnya di rumah sakit, langsung pulang pakai ambulan RSCM. Ternyata terbentuk solidaritas yang luar biasa, bikin saya haru, yaitu papa-papa dari pasien-pasien yang lain. Itu 2:30 pagi ditelepon, ada satu anak namanya Al-Fatih meninggal dunia. Barang-barang mama papanya di Rumah Teduh Suryo diberesin, dibawain sama papa-papa pasien jam 2:30 pagi, bayangin, lalu diurus sampai langsung pulang. Disitulah tercipta sebuah solidaritas yang luar biasa. Nah, mereka seringkali selalu untuk tahlilan bukan? Nah, saya Romo Yosef dengan uang-uang langganan yang Anda kasih ke saya itu saya gunakan untuk biaya membantu tahlilan mereka. Itu kalau tahlilan kan disembayangin gitu loh setelah meninggal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa panggilan hidup seorang imam. Salah satunya seperti saya, seorang Romo Yosef Susanto. 18 tahun saya jadi imam. Bukan hal yang pendek, belum juga terlalu panjang. Karena kalau saya lihat romo-romo yang senior gitu ya, usianya sudah 60, 70, 80, masih setia dalam hidup doa. Masih setia menjalankan ekarisi setiap hari. Masih setia berdoa ofisi setiap hari. Doa yang wajib didoakan oleh para imam pagi, siang, dan juga malam. Kemudian juga setia dalam pelayanan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu? Ini lagi rame ini di kolom komen. Karena kalau seringkali jokes ya, ini jokes, jangan didengar secara serius. Itu kalau perminyakan orang sakit jam 2 pagi, itu imamnya dapat 7M. 7M. Kaya dong Romo. Maaf mau mengganggu malam-malam. Itu dia saudara-saudara. Maaf mau mengganggu malam-malam. Itu 7M saudara-saudara. Saudara-saudaraku terkasih, kami para imam berusaha melayani umat pagi, siang, malam, tengah malam sekalipun. Karena itulah panggilan kami. Untuk itulah kami ditahbiskan. Untuk itulah kami menjadi imam. Kalau seorang imam lupa atau malas dalam melayani atau pilih-pilih umat, yang kaya-kaya saja dilayani, yang miskin-miskin ditinggal pergi, panggilannya akan drain. Nah ini dia nih, lagi musim nih kalimat ini, kata ini nih, drain. Drain Romo, yaitu kering. Ya udah kayak robot aja, jalanin semua ya udah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan itu harus berbuah. Panggilan itu harus bertumbuh. Panggilan itu harus membahagiakan. Jangan sampai semua dijalani dengan cembetut, semuanya dilayani dengan terpaksa. Itu nggak akan membawa orang pada kepenuhan panggilannya. Tuhan memanggil aku untuk hidup bagi sesama dan juga bagi Allah. Melayani Allah dalam diri sesama, terutama mereka yang tersingkir, mereka yang tidak disapa, tidak bisa dirangkul, itulah mereka umat Allah. Maka dari itu saya bersyukur luar biasa dengan pelayanan saya sebagai seorang dosen. Bayangin pagi sampai sore saya kerja di kampus ya, di kantor. Kemudian juga banyak rapat-rapat ngurusin mahasiswa, belum juga administrasi yang membingungkan dan juga banyak luar biasa. Kemudian saya juga ketua komisi kerasulan kitab suci. Bayangin coba. Kemudian juga saya kepala sekolah KPKS Santo Paulus di Tebet dengan seabrek-abrek jabatan-jabatan saya yang lain. Justru dengan itu saya hidup. Karena kalau mungkin nggak dipercaya ya untuk memimpin ini, memimpin itu, mungkin ya nggak ada yang percaya, ya udah nggak ada yang mau pakai saya lagi, saya langsung down itu. Tapi di usia saya seperti ini, menjelang 50 tahun, saya bersyukur masih banyak diberi kepercayaan oleh Bapak Uskup. Ditambah lagi YouTube lagi, setiap pagi lagi. Saudara-saudara, YouTube itu cuman 10% atau 5% lah dari kesibukan saya. Tapi umat taunya saya di luar-luar sana, oh nih Romo YouTuber. Aduh, kesibukan saya tuh lebih dari itu. Belum lagi saya sebagai staf seminari tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Nah, saudara-saudara, semuanya saya jalani dengan penuh sukacita. Dalam suatu ketika saya merasa kering juga sih. Dengan semua kesibukan-kesibukan itu, kok saya jadi robot ya? Kok saya kehilangan? Dulu saya mau jadi imam yang seperti apa? Ini dia. Saya mau jadi imam yang seperti apa? Dulu sekali, bahkan sebelum masuk seminari, saya itu mau hidup buat sesama. Man for others. Saya mau hidup saya ini untuk orang lain. Membahagiakan orang lain, bikin senang orang lain, untuk kebaikan orang lain, supaya orang lain menemukan wajah Allah. Maka saya senang sekali dengan motonya Paus Fransiskus, Miserando atque eligendo itu. Seorang pendosa dipilih oleh Allah dengan penuh belas kasih dan pengampunan. Justru di dalam kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan saya, tinggi aja nggak sampai 160, suara aja cempreng, sekolah aja bodohnya amit-amit, nggak punya kemampuan, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong di depan umum, pemalu, pendiam, introvert, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam kelemahan-kelemahan itu ada rahmat Tuhan bekerja. Jadi kalau saya ngelihat misalnya foto saya di Instagram ya, saya lagi ngajar misalnya, saya lagi berkhotbah, saya lagi merayakan Ekaristi, itu bukan saya. Bukan saya yang dulu tepatnya. Rahmat Tuhan yang bekerja. Karena apa? Nah ini dia. 18 tahun jadi imam, saya bisa menyimpulkan
Saya bukan imam muda lagi, bukan tergolong imam muda, tapi juga belum yang tua-tua banget. Tapi 18 tahun hidup sebagai imam yang saya jalani itu membawa saya pada sebuah kekuatan imamat, yaitu semakin bertambah usia, semakin saya harus mempertajam pendengaran saya. Romo-romo, kalau suami-suami laki-laki itu kan cenderung daya pendengarannya itu kan menurun dari tahun ke tahun. Masuk usia 40 udah kalau bininya ngomong, apa? Bininya ngomong usia 50, bininya ngomong kemana? Lakinya mah cuek-cuek bebek. Apalagi umur 60, jadi sering berantemnya tuh. Istrinya udah lagi marah-marah, suaminya mah cuek-cuek karena nggak denger. Nah, gimana ini? Sebagai orang imam yang kemampuan telinganya juga, pendengarannya juga berkurang, tapi harus mempertajam pendengarannya. Seperti nabi-nabi, seperti pemazmur meminta rahmat pada Tuhan. Tuhan, pertajamlah telingaku untuk mendengar. Biarlah kau berikan telinga seperti seorang murid, supaya aku lebih jeli lagi, lebih peka lagi, lebih sensitif lagi mendengar suara Tuhan. Di balik kebisingan-kebisingan manusia, di balik tawaran-tawaran dunia yang sangat amat menggiurkan, harta benda, jabatan, kenikmatan, kesenangan, hal yang indah-indah, hal yang bagus-bagus, apakah seorang imam masih mendengar suara Tuhan yang kadang-kadang tidak terdengar, kadang-kadang tertutup oleh segala kesibukan dan kebisingan dunia ini? Itu rahmat yang saya mohon setiap hari. Tuhan, berilah aku telinga seperti seorang murid, seperti seekor domba yang peka mendengar suara gembalanya. Persis seperti yang diceritakan dalam Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 ketika Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Saudara-saudara yang terkasih, maka kasih waktu setiap imam untuk retret, untuk rekoleksi, untuk doa pribadi, untuk bermeditasi, untuk kontemplasi, untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan keseringan diajak makan, diajak jalan-jalan. Boleh sih, tapi sekali-sekali aja. Jangan setiap malam, pulang malam. Bukan untuk pelayanan, tapi untuk hal-hal yang tidak perlu untuk seorang imam. Maka doa menjadi syarat mutlak bagi setiap imam untuk mempertajam telinganya mendengar suara sang gembala. Sebab kalau enggak, dia akan mendengar egonya sendiri. Dia akan mendengar suaranya sendiri. Dia akan mendengar suara-suara yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Bisa jadi yang kedengaran adalah suara si jahat yang membawa si imam ini menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tidak butuh lagi Tuhan, merasa hebat, sudah paling pintar, nggak perlu lagi petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, yang seperti itu akan mudah sekali jatuh dan salah jalan. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasanya adalah bagaimana setiap imam, orang-orang terpanggil, termasuk Anda, ibu, bapak, suami, istri, orang tua, ataupun hidup yang melajang, setiap hari semakin peka mendengar suara Tuhan yang tidak terdengar dengan telinga manusia, tapi masuk ke dalam pemahaman, dalam hati yang bijak, hati yang bersih, hati yang mau taat dan setia. Maka dari itu saudara-saudara, saya senang sekali ketika membaca Kisah Para Rasul, bacaan pertama hari ini, bagaimana Paulus dan juga Barnabas menasehati orang-orang pada waktu itu. Dikatakan kedua rasul itu lalu mengajar dan menasehati mereka, umat Allah ini, supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Nah itu, tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Itulah yang bisa saya ringkaskan tentang perjalanan panggilan saya 18 tahun.
Terima kasih Tuhan, saya boleh mengenal panggilan hidup yang luar biasa ini. Saya boleh mengenal jalan-Mu. Saya boleh Kau beri kesempatan untuk menjawab panggilan-Mu dengan seluruh kelemahan, kerapuhan, bahkan kedosaan, kejatuhan. Tapi Engkau Tuhan membuat aku hidup, tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, buat saya setiap tahun saya nggak pernah bilang tahun ini saya mau mencapai apa pencapaian saya. Tidak. Tapi saya selalu merenungkannya setiap akhir tahun. Tuhan, rahmat-rahmat apa yang datang dalam hidupku? Rahmat-rahmat yang mana yang aku jawab, yang aku tanggapi? Seberapa banyak rahmat yang aku tanggapi itu, dan apakah rahmat itu berkembang dalam hidupku dan menghasilkan karya pelayanan untuk aku sebagai seorang imam? Karena bisa jadi godaannya adalah seorang imam tidak bisa membedakan mana hobinya, mana passionnya, mana karya pelayanannya. Bisa-bisa itu tercampur-campur. Itu harus dibedakan. Yang mana suaraku, egoku, keinginanku, mana yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu yang susahnya minta ampun saudara-saudara. Seolah-olah ada dua. Ini keinginan seorang imam, ini keinginan Allah. Bagaimana disatukan, bagaimana didamaikan. Bagaimana seorang imam takluk pada kehendak Allah ini. Sehingga apa yang dia jalani tidak akan pernah dia sesali. Salah satu yang bekerja dalam diri saya adalah tahun lalu ketika saya mendengar dalam doa saya, Yosef, kamu harus jadi berkat lebih besar lagi untuk umat, untuk manusia, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya bertanya, Tuhan, sedemikian banyak orang menderita di dunia ini. Tangan saya cuma dua, saya nggak bisa melayani semuanya, saya nggak bisa menolong semuanya. Karena saya juga punya keterbatasan, waktu saya juga sudah sangat sibuk. Tapi yang Tuhan minta buat saya adalah mau dulu. Yosef, gunakan kemampuanmu, yaitu modal dengkul. Modal dengkul ini adalah kemampuan yang saya sudah jalani sejak saya remaja. Tekuk lututmu, berlutut di dalam altar Tuhan, sujud di hadapan hadirat Tuhan. Mau dulu, rahmatku akan bekerja dalam dirimu. Maka waktu itu ketika saya melihat ada orang-orang sakit, penderita kanker yang tidak punya tempat tinggal selama berobat di Jakarta, langsung muncul, kenapa saya nggak bisa mendirikan sebuah rumah teduh? Maka seperti yang sudah saya sharingkan di mana-mana, dengan segala pergulatan ya, saya nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, saya harus terjun sendiri juga. Karena belum apa-apa, dengan sumber daya yang terbatas saya juga, dengan segala kemampuan saya, ternyata Tuhan memang mengirimkan. Yang penting adalah mau dulu. Dengan modal dengkul, saya tekuk lutut saya pasrahkan hidup saya. Tuhan, kalau mau pakai. Semua Tuhan, semua yang saya miliki, pakai Tuhan. Saya nggak akan berhitung-hitung menurut kalkulator manusia, tapi saya mau pakai kalkulator langit. Hasilnya terjadilah, terwujudlah rumah teduh Suryo, di mana saya bisa melayani lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Bahkan mereka-mereka yang beragama lain, mereka-mereka yang suku lain, mereka-mereka yang tidak pernah saya kenal, ternyata mereka menjadikan saya sebagai seorang saudara. Mungkin kita tidak saudara dalam seagama, sesuku gitu ya, satu bahasa, tapi kita menjadi saudara sebagai manusia. Itulah saudara-saudara yang saya syukuri luar biasa. Terima kasih. Saya juga nggak tahu ke depan rumah teduh Suryo mau bagaimana. Apakah akan bertambah? Apakah akan bagaimana bentuknya nanti? Saya nggak pernah tahu. Tapi saya mau suatu saat kalau saya bingung ya, sumber daya saya mungkin akan menipis. Saya akan tekuk lagi lutut saya. Tuhan, pakai hidup saya sebagai alat-Mu. Tolong pertajam pendengaran saya Tuhan, supaya saya bisa menangkap perutusan-Mu di dunia ini untuk hidupku. Aku akan jalani, aku akan taat. Ada banyak sekali berkat-berkat yang Kau sediakan bagiku. Saudara-saudara, itulah lika-liku seorang imam.
Saya udah nggak cerita lagi kesedihan dengan kanker-kanker yang dialami oleh keluarga saya. Saya udah nggak ngomong lagi bagaimana keluar masuk rumah sakit sebagai pasien. Tapi sekarang saya masuk ke level yang baru. Sebuah langkah baru, sebuah babak baru dalam kehidupan saya. Menjadi domba-domba yang mendengar suara Tuhan. Untuk membimbing umat manusia ini yang lebih luas lagi. Doakan saya terus saudara-saudara, doakan juga imam-imam yang Anda kenal, doakan juga setiap imam-imam yang sedang terpuruk, yang sedang goyang, yang sedang patah semangat, yang sedang lelah, yang sedang capek dengan doa-doa dan dukungan Anda. Jangan kebanyakan julid, jangan kebanyakan digosipin. Kadang-kadang kita juga udah berusaha, tapi diomongin yang enggak, dijulitin, terlalu banyak lah. Kadang-kadang capek sendiri juga para imamnya, lelah juga. Dia sudah berusaha, dia sudah berjuang. Jangan dijahatin. Itu pesan saya. Doain. Kalau dia tetap dablek, doain terus sampai dia berubah. Gitu ya. Termasuk doakan juga saya supaya saya setia di jalan panggilan Tuhan ini. Maka saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhan, terima kasih untuk rahmat tabisan ini, untuk panggilan hidup ini. Ajar setiap imam, biarawan-biarawati untuk semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Tuhan berlimpah buat kita. Semoga semakin banyak orang terpanggil untuk jalan hidup khusus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.